Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Gilrandi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dasar menggunakan JavaScript. Dan saya akan membahas tentang tipe data pada JavaScript, yaitu string. Menurut definisinya, tipe data string dalam JavaScript itu digunakan untuk merepresentasikan data tekstual, atau data tekstual itu juga bisa disebut dengan plain text. Nah, untuk menuliskan string pada JavaScript yang perlu kita lakukan hanya membungkus data atau nilai menggunakan tanda kutip. Di sini kita bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1. Contohnya kalau kita ingin menuliskan tulisan seperti ini boleh memakai kutip 2 atau kutip 1. Dan sekarang kapan kita bisa menggunakan kutip 2 atau kutip 1? Ini bersifat bebas, tetapi mungkin lebih enak pakai yang kutip 1. Karena kalau kita memakai keyboard itu kita nggak perlu lagi untuk menekan tombol shift. Tapi kita bisa juga menggantinya saat kita butuh karakter kutip di dalam string yang mau dimasukkan. Contohnya itu di string kalian punya karakter kutip 1. Nah, maka sebaiknya kalian membungkus string kalian itu menggunakan kutip 2. Begitu juga sebaliknya, jika dalam string kalian itu ada kutip 2, misalnya di dalam stringnya ada tulisan seperti kegiatan menanam tanaman yang dibungkus dengan kutip 2, maka keseluruhan string ini sebaiknya gunakan kutip 1. Nah, tetapi pasti kalian juga menemukan keadaan yang dimana yang pastinya membutuhkan keduanya dalam sebuah string. Contohnya seperti ini. Nah, jika kalian ingin menuliskan kutip 2 dan 1 dalam sebuah string, itu kan tidak bisa membungkusnya menggunakan kutip 1. Nah, kalian bisa lihat kutip 2-nya dan kutip 1-nya. Begitu juga sebaliknya. Jika kalau kita bungkus ini dengan kutip 2, ini juga bakal error. Karena begitu nanti JavaScript menemukan kutip 2 berikutnya, itu dianggapnya stringnya sudah selesai. Nah, lalu untuk memecahkan masalah tersebut ini, yang butuh kita lakukan adalah ada namanya escape karakter. Apa itu escape karakter? Escape karakter ini suatu yang berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter yang diinterpretasikan berbeda dalam bahasa pemrograman. Contohnya seperti kutip tadi. Kutip itu diinterpretasikan sebagai pembuka dan penutup string. Untuk menuliskan kutip sebagai string kutip, yang kita lakukan adalah menambah tanda backslash sebelum tanda kutipnya. Nah, jadi yang disebut dengan escape karakter sehingga nanti kutipnya akan ditampilkan sebagai string kutip. Contohnya seperti ini. Nah, sekian penjelasan tentang string dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Gilrandi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tipe data yang ada pada JavaScript, yaitu Boolean. Nah, apa itu Boolean? Boolean adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan logika true atau false. Jadi Boolean ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya sudah ada sebelum JavaScript. Boolean ini sudah digunakan di hampir semua bahasa pemrograman, bahkan sebetulnya Boolean sudah ada sejak lama karena dia ada dalam aljabar. Boolean pertama kali diciptakan oleh seseorang yang bernama George Boole pada tahun 1954. George Boole ini adalah seorang ahli matematika dalam bidang logika. Nah, di dunia pemrograman, biasanya Boolean ini digunakan pada statement pengkondisian yang digunakan untuk menentukan aksi yang berbeda dan mengatur alur kendali program. Seperti yang tadi dijelaskan, Boolean memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Jadi nanti true dihasilkan ketika kondisinya bernilai benar dan false dihasilkan ketika kondisinya bernilai salah. Contohnya jika kita mempunyai sebuah variabel misalnya X yang diisi dengan 10, lalu kita masukkan X lebih kecil dari 20, maka ini akan menghasilkan nilai Boolean true. Dan tidak hanya angka yang bisa kita cek menggunakan Boolean, Boolean juga bisa dihasilkan dari perbandingan string. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan ditulis apakah string saya dengan huruf besar itu sama dengan string saya huruf kecil,
Nah, nanti ini akan menghasilkan nilai false karena tidak sama. Selain menggunakan pengkondisian, kita juga bisa menggunakan sebuah fungsi JavaScript yang namanya boolean. Dan nilai yang tadi kita simpan ke dalam tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Contohnya kalau tadi kita masukkan ke dalam sini, boolean 10 lebih kecil dari 20. Maka ini sama saja akan menghasilkan nilai true. Jadi ini juga bisa diisi dengan hanya angka biasa selain angka 10 dan 20. Nah, angka biasanya ini yang tidak ada perbandingannya kecuali nilai 0. Jika kita masukkan nilai 0, maka itu hasilnya nilainya adalah false. Dan sekian penjelasan tentang boolean dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.